Saudara-saudari yang terkasih, kita mulai memasuki masa Prapaskah untuk mempersiapkan diri kita menyambut Paskah nanti, hari raya besar di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan. Hari di mana kita mulai bersiarah untuk menemukan kembali makna dari iman kita sebagai orang Katolik sejati. Dan kita akan mendalami aksi kuasa pembangunan dengan tema yang telah diberikan oleh Keuskupan Manado sendiri. Dan apa sebenarnya aksi kuasa pembangunan yang mau dibicarakan, yang mau dibahas, yang mau diangkat di dalam perjalanan permenungan kita selama masa Prapaskah ini. Akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menyertai permenungan kita itu. Apa tema aksi puasa pembangunan Keuskupan Manado 2021? Tema aksi puasa pembangunan Keuskupan Manado tahun 2021 merujuk pada tema aksi puasa pembangunan nasional atau tema APP nasional. Nah, tema nasional yaitu membangun ekonomi solidaritas. Gerakan APP 2021 ini kita mau menganimasi dan mau mendorong umat untuk mewujudkan semangat solidaritas, yaitu semangat senasib sepenanggungan, sehati sepikir, dan seperjuangan, sama-sama untung, sama-sama berjuang di dalam kebijakan dan kegiatan-kegiatan ekonomi demi kesejahteraan bersama sesuai dengan Injil suci dan ajaran sosial gereja. Apa tujuan dari gerakan APP 2021 ini? Tujuan dari gerakan APP 2021 adalah menganimasi dan mewujudkan semangat solidaritas dalam kegiatan ekonomi umat untuk mengatasi dampak buruk pandemi COVID-19 di bidang sosial ekonomi serta di dalam membangun kesejahteraan bersama. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah mendorong kerjasama dan solidaritas umat untuk kreatif dan inovatif, membangun usaha produktif seperti home industry atau usaha mikro, usaha kecil di tengah pandemi COVID-19. Ya, kita mau mengajak umat untuk mulai berpikir dan bekerja untuk masa depan yang lebih sejahtera. Karena bila kita menunggu nanti situasi sudah kondusif, ya situasi yang lebih baik itu semakin jauh. Tapi bila kita mulai bekerja, tidak menunggu-nunggu, maka kita bisa memastikan situasi akan lebih cepat kondusif. Ya, semakin menunggu, ya semakin jauh kondisi masa depan yang lebih baik, lebih kondusif itu tercipta. Sasaran gerakan APP 2021 itu ya adalah seluruh umat, tetapi prioritas atau terutama adalah keluarga-keluarga yang paling mengalami dampak buruk dari pandemi COVID-19. Keluarga yang kehilangan sumber pendapatan, keluarga yang tidak punya
pendapatan tetap, atau juga orang-orang muda yang menjadi tulang punggung keluarga. Kita coba mau mensosialisasikan dan menganimasi prinsip senasib sepenanggungan di tengah kesusahan, sehati sepikir untuk keluar dari persoalan, dan kita yakin bila bersama kita kuat, dan bila kita bersama maka kita sukses. Tetapi juga apa yang menjadi latar belakang sampai diangkatnya tema ini? Gerakan APP 2021 dengan tema membangun ekonomi solidaritas itu minimal dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, latar belakangnya adalah dampak dari pembatasan sosial dalam rangka pemutusan penyebaran virus COVID-19, di mana berkurangnya kuantitas perjumpaan bisa menjadi lahan subur untuk mental egoisme, individualisme, dan malas. Ya, kita mengalami pembatasan sosial telah mengakibatkan resesi ekonomi. Maka gerakan APP mau mengajak ciptakanlah usaha bersama yang produktif dan menguntungkan semua orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Karena pembatasan sosial tidak berarti tidak boleh membangun relasi kerjasama yang lebih sehat, berkualitas, dan produktif. Dampak lain adalah berkurangnya pendapatan keluarga yang bisa, bila tidak diatasi, bisa mendatangkan kelaparan dan kemiskinan. Nah, sedangkan kita sadar, kita tahu, kita ingat bahwa setiap orang butuh makan setiap hari. Maka setiap hari butuh kegiatan-kegiatan ekonomi dalam hal produksi, dalam hal distribusi, dalam hal pemasaran, dalam hal pelayanan, jasa. Dampak buruk juga lain dari pembatasan adalah berkurangnya optimisme atau idealisme sosial ekonomi yang bisa menjadi lahan subur mental tunggu-tunggu bantuan. Dan bila situasi ini tidak diatasi akan memastikan masa depan yang suram bagi banyak orang. Jadi kita mau mengingatkan bahwa semakin kita cuma diam-diam menunggu, tidak berbuat apa-apa, kita akan bisa semakin susah. Maka haruslah kita mendorong umat di tengah menghadapi dampak pandemi COVID di masa puasa untuk mulai berpikir dan bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Latar belakang yang kedua dapat dilihat secara nasional, masih melihat bahwa sharing-sharing dari para rasul-rasul PSE bahwa di mana-mana kita masih menyaksikan, mengalami kesenjangan sosial. Ya, kita masih menyaksikan bahwa kadang-kadang struktur pemerintahan kadang-kadang menyuburkan ketidakadilan ekonomi dan juga ekonomi status quo, sehingga kita bisa melihat bahwa orang kaya semakin kaya tapi tidak banyak, namun orang miskin semakin miskin tapi semakin banyak. Nah, hal itu menimbulkan keprihatinan. Maka kita mengajak
para pengambil kebijakan, para penanggung jawab kehidupan banyak orang, agar supaya mengembangkan rasa solider dengan masyarakat banyak yang kehidupannya ya tidak selalu menguntungkan, agar supaya kebijakan-kebijakan jangan hanya pro kepada ekonomi makro, para pelaku usaha besar, para pengusaha-pengusaha, menjadikan bahwa kadang-kadang sumber hak ekonomi masyarakat lokal begitu gampang diserah-alihkan atau diminta untuk dialihkan untuk alasan pembangunan. Padahal masyarakat lokal sekarang kurang mampu. Lahan mereka misalnya cuman sedikit, kecil, di tempat strategis dan subur. Tapi demi kepentingan kadang-kadang pembangunan untuk pengusaha, mereka dapat ganti rugi. Tetapi itu tidak hanya bisa membiayai dalam waktu dekat untuk masyarakat. Tapi jangka panjang, anak keturunannya tidak punya lahan lagi. Dan ini kan memprihatinkan. Sedangkan pemilik modal yang besar, bahkan juga pejabat-pejabat yang berkuasa, mereka telah mengambil alih lahan-lahan strategis, dan itu bisa diwariskan untuk anak cucu mereka. Tapi bagi masyarakat kecil, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Apalagi ketika mereka ditawari membeli lahan masyarakat, tidak dibekali dengan kemampuan mengatur keuangan, literasi finansial, ya uang mereka cepat habis. Dan kita menciptakan generasi miskin dalam waktu yang tidak lama dan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Jadi kita melihat bahwa kadang-kadang struktur yang kurang adil bagi masyarakat kecil, sehingga menimbulkan juga ekonomi yang status quo hanya dimiliki oleh kelompok kecil orang. Semakin banyak orang yang hidup susah, semakin susah dan semakin banyak. Jadi, orang miskin tetap miskin dan semakin banyak. Nah, kita mengajak agar supaya masa puasa, masa tobat kita juga untuk mengembangkan kembali lagi, mengingatkan kita ini sama-sama manusia, agar saling menghargai satu dengan yang lain. Karena kita melihat satu persoalan juga kesenjangan sosial, karena kita kurang menghargai pribadi-pribadi orang, pribadi-pribadi manusia, dan juga kurangnya rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian sosial untuk menciptakan kebaikan. Nah, gereja tidak boleh tutup indrahnya untuk pergumulan sosial masyarakat. Gereja tidak boleh tutup mata. Gereja tidak boleh tutup telinga. Gereja tidak boleh tutup mulut, tutup hati terhadap pergumulan-pergumulan masyarakat. Karena umat adalah bagian masyarakat yang bergumul setiap hari. Jadi gereja harus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergumulan sosial ekonomi misalnya masyarakat. Gereja harus hadir dan berperan yang relevan dengan
pergumulan masyarakat saat ini. Nah, pergumulan masyarakat saat ini seperti diungkapkan tadi. Maka di tengah dampak buruk pandemi COVID-19 di bidang sosial ekonomi, gereja harus berani menyuarakan keluhan dan rintihan orang-orang yang merasa haknya dirampas, merasa ditindas, dirugikan, ya dialihkan sumber-sumber hak ekonominya. Gereja harus menginspirasi para pengambil kebijakan dan juga para pelaku usaha agar berlaku adil dan tidak merugikan kaum kecil dan masa depannya. Dan di tengah situasi seperti ini, masyarakat banyak harus juga diajak untuk menciptakan masa depannya yang lebih baik. Kita perlu mendorong kelompok-kelompok usaha dan juga kaum kecil lemah untuk bekerja sama memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonominya. Gereja harus menunjukkan perannya sebagai pewarta kerajaan Allah yang melanjutkan karya-karya cinta kasih Yesus. Karena Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah manusia, untuk melakukan pemulihan, melakukan penyelamatan. Yang buta bisa kembali melihat, yang lapar bisa kenyang, makan, yang haus bisa minum, yang tidak punya rumah mendapat rumah. Nah, itulah karya-karya penebusan Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Dan Yesus mengajarkan untuk kita menegakkan keadilan, menegakkan kedamaian, yaitu melalui karya-karya kasih, bukan dengan karya-karya kekerasan. Nah, kita yakin dengan karya-karya kasih akan menumbuhkan harapan akan kondisi yang lebih baik di tengah masyarakat dan juga akan meneguhkan iman. Maka kita berharap gereja harus mendukung dan mempromosikan individu-individu atau pribadi-pribadi, kelompok-kelompok atau organisasi yang menjalankan ekonomi solidaritas demi mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dasar dan landasan ekonomi solidaritas ya. Secara umum kita orang Kristiani, orang Katolik, kita sudah lebih dahulu merasakan bela rasa Allah, kepedulian Allah, belas kasih Allah kepada kita. Sehingga selanjutnya kita yang telah mengalami belas kasih Allah, maka kita harus meneruskannya. Kita menerima cuma-cuma dari Allah, maka kita juga harus berani dengan cuma-cuma berbelas kasih pada orang lain. Dalam Injil Yohanes ditulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dapat dilihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Lantas juga di dalam mengelola keuangan, dalam mengelola ekonomi kita, ya minimal kita boleh melihat atau belajar dari Sakeus. Sakeus setelah dia mengenal dengan Yesus, dia bertobat dan bernubuat. Ia melakukan pertobatan finansial, pertobatan ekonomi, bagaimana dia harus mengelola keuangannya
dengan semangat yang karena dia telah merasakan belas kasih Allah, di mana Yesus telah datang ke rumahnya dan menyatakan bahwa keselamatan terjadi atas rumah ini. Sebagai tanggapan terhadap Sakeus yang berusaha untuk bisa melihat dan mengenal Yesus. Dan Yesus menawarkan untuk menumpang atau singgah ke rumahnya. Sakeus menjawab, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Dan kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi itu beberapa dasar kitab suci yang bisa menjadi dasar kekuatan bagi kita di dalam mengelola ekonomi kita, dalam semangat kepedulian, dalam semangat solidaritas. Kita berharap bahwa gerakan APP 2021 ini, kita membangun ekonomi solidaritas. Tujuan kita adalah kesejahteraan setiap orang dan semua orang. Semua kegiatan-kegiatan ekonomi harus bermuara pada kesejahteraan setiap orang dan semua orang. Dan prasyarat agar supaya kesejahteraan bersama itu bisa tercapai adalah kerjasama. Karena kerjasama menjadi prasyarat untuk membangun kesejahteraan bersama. Kita tidak mungkin setiap individu, pribadi, atau masing-masing orang bisa mengatasi persoalan-persoalan kehidupan. Masalah kesehatan, masalah kemiskinan, masalah sosial tidak bisa diselesaikan oleh masing-masing, sendiri-sendiri. Ini harus menjadi tanggung jawab kerjasama. Setiap orang harus merasa terpanggil dan bekerja sama. Di mana apalagi di tengah-tengah kesusahan, bahwa setiap orang harus bisa saling meringankan beban kesusahan. Bisa saling menolong satu dengan yang lain. Sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai sesama di dalam kehidupan. Itulah perwujudan dari kita adalah makhluk sosial. Perwujudan dari kerjasama adalah orang yang susah tidak merasa susah sendiri. Orang yang kaya juga tidak merasa kaya sendiri, karena mau berbagi dengan orang yang susah. Nah, minimal di tengah pandemi COVID yang berdampak pada hampir semua sendi kehidupan, maka di tengah pergumulan ini perlu kita saling terbuka, saling solider, bekerja sama untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang membuat kehidupan semakin sulit dan semakin susah. Gereja Katolik dalam ajaran sosial gerejanya, inti ajarannya adalah solidaritas. Itu karena kita sendiri dalam keadaan kita berdosa, dalam keadaan kita tidak berdaya, Allah peduli dengan kita. Allah solidar dengan kita. Allah melayani kita. Allah mengampuni kita. Bahkan Allah di dalam Yesus berkorban sampai mau wafat demi keselamatan kita. Maka solidaritas
harus menjadi semangat, harus menjadi tekad, harus menjadi komitmen bagi kita sebagai umat bersama dengan semua orang untuk mau membangun kesejahteraan bersama. Semboyan dari gerakan APP kita tahun ini adalah semakin beriman, semakin solider. Memasuki masa tobat ini, sikap mental apa yang harus kita tinggalkan? Dan sikap mental mana yang harus kita kembangkan demi kehidupan kita yang lebih baik? Kita akan memasuki masa prapaskah, bagi kita adalah masa tobat. Mesti ada sesuatu yang harus kita bertobat. Kita harus menata kehidupan kita, menata hati kita, menata pikiran kita, dan juga tindakan-tindakan kita. Maka apa yang harus misalnya kita tinggalkan, sikap mental apa yang harus kita tinggalkan, dan mental mana yang harus kita kembangkan. Nah, saya mau mengatakan, perhatikan, ada tinggalkanlah mentalitas yang merugikan dan kembangkanlah mentalitas yang menguntungkan. Ada 7 larangan dan 7 peringatan yang harus kita perhatikan dalam mengisi masa puasa, masa tobat, masa prapaskah 2021 ini. Pertama adalah jangan lupa bersyukur. Kita harus ingat bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk hidup kepada kita. Walaupun keadaan hidup kita sulit, susah, karena banyak pembatasan, karena kita harus menghentikan penebaran virus corona. Kita harus bersyukur bahwa kita masih hidup, walaupun di masa sulit karena corona ini. Daripada kita sudah mati karena corona, kita tidak bisa lagi menikmati kehidupan ini, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah janganlah kita pandang enteng dengan orang. Jangan hina orang, jangan rugikan orang, apalagi sampai bunuh orang. Ingat, kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Sama-sama punya hati, sama-sama punya pikiran, sama-sama punya tubuh, sama-sama punya kebutuhan untuk hidup dalam keadaan damai, dalam keadaan yang selamat. Maka mari kita, orang Manado bilang, mari baku-baku bae dengan orang lain, supaya hidup ini enak, hidup ini ringan untuk dijalani. Mari kita hidup baik dengan orang lain, sehingga ya orang lain itu kita rasa seperti saudara. Atau orang lain, orang asing pun terasa seperti saudara atau sahabat dalam keseharian hidup kita. Ketiga, jangan kita suka senang sendiri dan suka mau menang sendiri. Ingat, orang sukses selalu bersama dengan orang lain. Situasi sulit pandemi COVID seperti ini tidak mungkin diatasi sendiri-sendiri, apalagi kalau kita dianjurkan untuk isolasi mandiri. Kita butuh orang lain yang mau menolong kita, yang mau melayani kita. Jadi, mari kita bekerja sama. Mari kita bersolider.
Dan di tengah resesi ekonomi, mari kita kreatif, inovatif, membangun usaha produktif, supaya kita bukan cuma menunggu bantuan datang, tetapi kita justru aktif, mau mengubah, mau menciptakan masa depan yang lebih baik itu. Bahkan ke depannya kita bisa berbagi dan menolong orang lain. Keempat, janganlah kita egois dan kepala batu, keras kepala. Ingat, agar supaya kita bisa membangun kesejahteraan bersama, kita harus bekerja sama. Kita harus solidar satu dengan yang lain. Maka kita perlu untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Apalagi di dalam keluarga sendiri, dalam lingkungan sendiri, dalam organisasi, dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima, jangan lupa orang lain yang kehidupannya lebih susah dari kita. Oleh karena itu, kita mesti jujur dengan diri sendiri bahwa bantuan-bantuan sosial yang ada, bantuan-bantuan kebencanaan yang ada, itu diperuntukkan bagi orang yang hidupnya paling susah. Semua kita mungkin merasa hidup susah, tapi bukan yang paling susah. Nah, siapa yang paling susah, yang paling mengalami dampak buruk dalam masa pandemi COVID, dalam kehidupan ekonomi resesi ini, merekalah yang prioritas mendapat bantuan. Maka kalau kita masih bisa berbagi, jangan lupa dengan orang yang hidupnya lebih susah dari kita. Jadi bantuan itu bukan membantu ya yang kuat supaya lebih kuat, yang kaya menjadi lebih kaya, tapi bantuan kemanusiaan di tengah kebencanaan seperti kita alami saat ini adalah untuk mereka yang paling susah terdampak dari bencana yang ada. Keenam, kita mesti sadar bahwa jangan bangga dengan istilah biar resesi, yang penting resepsi. Ingat, ekonomi lagi resesi dan virus COVID-19 masih mengancam. Maka tidak sehat dan tidak bijaksana bila di tengah pandemi COVID-19 kita berhura-hura. Ketujuh, janganlah kembangkan budaya gengsi dengan semboyan, lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Ingat, budaya gengsi bisa menjadi penghambat kemajuan sosial dan juga kemajuan ekonomi. Gengsi bisa membuat orang malu bekerja, malu jadi pekerja kasar, petani, nelayan,
pedagang kecil, pedagang jalanan, pedagang kaki lima, dan juga membuat kita malu untuk memulai usaha kecil. Anak pikir kita mesti membangun usaha itu adalah perusahaan besar-besar. Ya, kita malu dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Ya, padahal banyak hal-hal kecil dan sederhana bisa juga mendatangkan penghasilan, bahkan juga keuntungan yang besar bagi kita yang ingin mengembangkan kehidupan sosial ekonomi kita. Apa contoh gerakan yang dapat dikembangkan sebagai wujud aksi nyata kita dalam membangun solidaritas? Semuanya itu akan dirangkum untuk membuat kita lebih bergerak menjadi manusia baru lagi dengan kebangkitan Tuhan ini, agar kita juga dibangkitkan menjadi orang yang benar-benar hidup di dalam iman bersama Tuhan sendiri, tetapi juga berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam solidaritas kita satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Nah, gerakan-gerakan apa yang dapat dikembangkan di wilayah rohani, di stasi, di paroki kita sebagai wujud nyata dari aksi nyata APP 2021. Pertama adalah gerakan bersama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Kedua, gerakan pemberdayaan kelompok usaha kecil dan mikro yang ada di tengah-tengah umat. Ketiga, gerakan bersama membentuk usaha mikro atau usaha-usaha kecil. Keempat, gerakan ekologis, gerakan pemberdayaan lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu beberapa jawaban yang dapat diberikan sebagai upaya untuk memahami gerakan aksi puasa pembangunan